Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Istiqomah dengan NIM 2213694. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pemetaan kadastral. Materi yang pertama, pengantar ilmu ukur tanah. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk mempersiapkan gambar rencana, atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Pengantar ilmu ukur tanah. Dua orang Amerika, Draper dan Young, pada tahun 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya, tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskop dapat diputar 1800 terhadap sumbu horizontalnya, sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah teodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 1800. Berikut adalah contoh gambar. Yang pertama ada groma, yang kedua ada kuku sirkumferentor, yang ketiga teodolit terbesar. Teodolit ditemukan oleh Remer, seorang astronom Denmark pada tahun 1690. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying. Pada tahun 1893 diadakan penambahan-penambahan pada bagian-bagian instrumen prototipe itu sehingga dimungkinkan dipakai pengukuran-pengukuran lainnya. Dalam kaitan dengan pengukuran sudut-sudut vertikal dan horizontal. Karena sekarang ini teodolit banyak digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur bearing, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara. Teodolit sering disebut instrumen universal. Atas dasar fasilitas teodolit dibagi menjadi teodolit Vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik atau glaser, dan teodolit elektronik. Dua jenis yang pertama sudah pelatih bidang survei dan pemetaan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah modul mata diklat ilmu ukur tanah jarang digunakan. Teodolit modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada yang perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan yang pertama, akurasi yang diinginkan, yang kedua, metode penentuan posisi, yang ketiga, instrumen yang digunakan, yang keempat, tujuan survei, dan yang kelima, tempat pengukuran. Kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan-keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Pengetahuan itu, khususnya trigonometri, wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula. Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan kantor pada survei geodetis memerlukan pelatihan hitung-hitungan khusus lanjut yang lebih rumit. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang paling penting diperhatikan. Praktik pengukuran dan catatan lapangan. Perlu diketahui, permasalahan survei bisa diatasi dengan metode-metode pengamatan yang berbeda dan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda. Jelasnya, pengukuran dua batas pojok bidang tanah dapat dilakukan dengan metode perkiraan.
dengan langkah, dengan stadia, dengan meteran, dengan pengukuran jarak elektronik atau EDM, atau satelit atau GPS. Dari berbagai metode itu, terdapat satu metode terbaik yaitu yang hemat waktu, dana, dan tidak mengejar ketelitian tinggi yang memang tidak diperlukan. Namun, perlu diwaspadai, survei dikatakan gagal jika tidak memenuhi ketelitian standar yang diinginkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan adalah: yang pertama, dilarang melakukan penghapusan. Jika ada kesalahan, cukup dicoret dengan satu garis, kemudian data yang benar dituliskan di atas data aslinya. Yang kedua, gunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga, pastikan indeks diisi, nomor halaman, halaman 2 dari 17, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna. Yang kelima, catat data sesuai dengan format formulirnya. Contoh, jika dikehendaki sudut defleksi yang diukur, jangan menulisnya melalui sudut kanan yang ditransformasi. Pengertian pemetaan kadastral. Pemetaan kadastral adalah pemetaan dalam rangka proses pendaftaran tanah. Dalam pengertian spesifik, merupakan kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematik maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembar kertas, drafting film, atau media lainnya, sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut. Pada dasarnya, hasil pemetaan ini sudah tertentu sebagaimana kebutuhan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seperti peta dasar teknik, peta dasar pendaftaran, peta bidang tanah, dan peta pendaftaran. Pengertian pengukuran sistematis dan sporadis. Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pematian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa atau kelurahan, atau bagian dari desa atau kelurahan, atau lebih dalam rangka penyelenggara pendaftaran tanah secara sistematis. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling perbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa atau kelurahan dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sporadik. Prinsip-prinsip pengukuran. Pada tahap-tahap pekerjaan suatu proyek, prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: A. Bekerja mulai dari seluruh menuju bagian-bagiannya, dan B. Posisi suatu titik dapat letak paling sedikit dengan dua pengukuran. Penetapan batas bidang tanah. Bidang tanah adalah suatu bidang yang mempunyai batas-batas tertentu. Sebuah bidang tanah dapat hanya seluas 60 meter kubik dan bisa ratusan ribuan meter persegi. Sebelum melaksanakan pengukuran atas suatu bidang tanah, pemegang hak dan tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas, serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu. Dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran bidang tanah terkenal adanya pengumpulan data fisik. Demikianlah penjelasan mengenai pemetaan kadastral. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.